Dikritik soal baliho Habib Rizik, Pangdam Jaya mengatakan, saya akan terus copot. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menerbitkan baliho-baliho Habib Rizik. Jika sesuai fungsinya menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya terus mau diam saja? Begitulah kata Dudung. Dia mengatakan dirinya memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizik karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya. Dirinya tegas akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizik Syihab. Sementara Satpol PP dan Polri sudah tidak berani bertindak, maka pihaknya lah yang akan terus melakukan. Sebagaimana diketahui, kritik bermunculan pasca pernyataan tegas Dudung soal dirinya memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizik. Ketika hal itu, kritik datang dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono pada wartawan mengatakan pihaknya sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokok yaitu menjadi kekuatan pertahanan negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan hal itu. Selain Gerindra, PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PKS Abdul Haris Al-Masyari menyarankan urusan pencopotan baliho diserahkan ke Satpol PP saja. Sebenarnya nggak ada yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya karena mulutnya orang yang kurang ajar. Itu mulutnya orang yang kurang ajar. Nah, karena itu heran anak. Enggak. Kalau ada orang yang membicarakan tentang mulutnya orang yang kurang ajar dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kenapa mulutnya kamu biarkan kurang ajar? Diredam-redam kalau mulutnya orang kurang ajar. Sudah keterlaluan sudah, sampai ulamanya dilecehkan begitu. Ya, karena itu pegel sebetulnya ya, panas. Ya kita harus tetap panas ya. Cuma nggak boleh kita bersikap anarkis. Tunggu fatwa Kalau fatwanya ulama misalnya jihad, siap jihad nggak? Nah, kalau fatwanya ulama siap kita membela agama, siap nggak? Kalau fatwanya ulama siap bela negara, siap nggak? Ya siap-siap aja dulu. Siap boleh, tapi tidak boleh bertindak. Tindakannya kapan? Tunggu fatwanya tidak benar. Ya, tidak benar. Yang kurang ajar begitu diredam-redam. Udahlah, sudah kita memaaf rahmatan lil alamin. Ya dalil. Ini kurang ajar mulutnya. Yang tidak kurang ajar yang membela negara ini dianggap anti NKRI. Ini apa? Ini nggak benar. Lah kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga lah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Nggak bisa aja kita ngomong juga. Kenapa nggak? Kalau tidak bisa membereskan orang yang kurang ajar dengan ulama, berarti pro PKI. Enak aja kalau buat begitu, nggak benar. Karena itu, udahlah. Nah, kita kepingin negara ini aman. Apa sih urusannya? Nggak ada apa-apa kok. Kok sampai ulama semua pondok-pondok didata? Nggak ada apa-apa kok di sini. Kok sampai misalnya ulama harus mau dibuatkan sertifikasi. Wah, apa? Mulai dulu ada apa? Nggak ada. Inti nggak usah ngatur penceramahnya ulama dulu. Nanti bisa diatur sama ulama itu. Tapi atur mulutnya satu orang itu. Ngatur mulutnya satu orang aja nggak bisa, mau ngatur nasihatnya ulama, inti nggak bener kan? Nah ini sudah satu hal yang tidak masuk akal. Karena itu udahlah, jangan kita tambah membuat runyam, tambah membuat yang tidak benar. Akhirnya seakan-akan ini kesalahannya ulama. Apanya kesalahannya ulama? Selama ini siapa yang membina umat nih? Selama ini siapa yang nasihati umat nih? Selama ini siapa yang mengajarkan moralitas ini? Siapa? Nah, udahlah, karena itu muslimin semuanya hati-hati. Jangan main-main lagi ya dengan duit sekarang. Kalau pilih pemimpin Islam yang akhlaknya benar, jangan karena duit atau yang lainnya.
Ini pelajaran bagi kita. Kita mau main-main, akhirnya begini jadinya. Janganlah, kembali lagi kepada ajaran agama. Lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya, ya. Ukur semuanya dengan iman, ukur semuanya itu dengan moral. Jangan karena duit. Nah, sekarang kita harus hati-hati. Nah, mau bergabung dengan partai juga lihat ini partai akhlaknya gimana ini. Ini pro siapa ini? Mau mendukung pemimpin ini bagaimana ini akhlaknya, begitu. Mau milih DPR juga begitu. Nah, karena itu jangan Anda keliru memilih jadinya begini jadinya. Ya enggak? Tapi yang jelas, ayo kita berdoa, kita mohon sama Allah. Insya Allah Allah sayang dengan rakyat Indonesia. Insya Allah Allah sayang dengan masyarakat Indonesia. Kita mohon mudah-mudahan negeri ini aman tetap. Jangan sampai karena beberapa orang negeri ini kacau. Mudah-mudahan itu semuanya pejabat pemerintah Allah kasih sadar untuk pro dengan kita rakyat semuanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat Polri dan TNI Allah kasih sadar untuk pro kepada rakyatnya, rakyat Indonesia semuanya. Amin Allahumma amin. Jangan ada musuhan, jangan ada kedengkian, tapi kita semuanya harus bersatu untuk negara Indonesia yang mayoritas umat amin Allahumma amin. Saya berbicara begini nih supaya kita tidak terprovokasi. Ya enggak, supaya kita tidak terprovokasi. Udahlah, umat Islam enggak ada yang takut. Ya, umat Islam enggak ada yang takut. Umat Islam ini diam bukan karena takut dengan Anda dengan yang lain, enggak ada. Umat Islam ini siap kok berjihad. Ya enggak? Siap enggak? Umat Islam siap, tapi umat Islam tidak akan memulai kecuali dengan fatwa ulah, dengan perintah ulah, dengan komando ulah. Alhamdulillah. Jadi saya minta maaf ya, tadi ada salah teknis. Saya ingin mengulangi lagi secara dasarnya begini ya. Di satu wilayah kayak Jakarta ini ada 3 unsur yang paling berkompeten ya. Yang pertama itu Pemda, Gubernur DKI, lalu yang kedua Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Nah, 3 unsur inilah yang sangat bertanggung jawab. Nah, dalam konteks menanggulangi, udahlah kita jelaskan saja lah bahwa yang kita rembuk ini kan FPI yang dipimpin HRS, sudah itu saja, jangan kita lari kemana-mana, udah pasti itulah yang dimaksudkan. Yang pertama kan misalnya soal baliho. Baliho itu ada perdanya, tempatnya di mana, ukurannya mana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan, dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP gitu kan. Nah, kalau sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena perda itu juga ada konsekuensi hukumnya, tentu diusut oleh Polda Metro. Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah dan gagal semua, katakan nggak tembus semua, barulah TNI ngambil alih. Dan itu sudah ada contohnya waktu saya Panglima, peristiwa 27 Juli itu daerah Polda dianggap sudah tidak sanggup lagi, maka Panglima memerintahkan saya ngambil alih. Kan gitu ceritanya itu. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power dulu gitu. Bagaimanapun atau siapapun, semua itu rakyat kita. Di dalam ibaratnya keluarga, itu anak-anak kita yang macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim gitu kan. Yang nakal kita kasih tahu gitu. Namanya bahasa intelijen itu operasi penggalangan. Bisa dilakukan secara lunak, kita selos, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi gitulah. Dan itu biasanya unsur intelijen. Tetapi kalaupun nggak tembus, baru kita melakukan namanya penggalangan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu ada terukur dengan hukum kita yang berlaku itu seperti apa. Pelanggaran seperti ini sanksinya ini, pelanggaran seperti itu sanksinya itu gitu loh. Berarti kalau tiba-tiba muncul apalagi pasukan Bang khusus, asumsi saya seperti itu karena TNI tiba-tiba turun, apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus kok aduh itu barang-barang amat mahal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain, itu berpasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu gitu loh maksud saya. Ya, tindakan apapun sekali lagi harus terukur, jangan berlebihan gitu kan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa, Panglima atau mungkin Polda gitu, karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya, statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini.
Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas juga dia juga susah juga gitu loh. Tetapi menurut saya sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi. Harus seperti itu menurut pandangan saya gitu. Karena memang intinya tentara itu diharapkan pada musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis, teroris, ya itu baru kan gitu loh. Oke. Pangdam Jaya mengatakan, kalau perlu FPI bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Gelora.com. Panglima Daerah Komando Militer Jaya atau Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, pencopotan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam yakni Habib Rizik Syihab adalah perintahnya. Hal ini menjawab video viral sejumlah orang berbaju loreng mencopot spanduk Habib Rizik. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, kata Dudung usai melaksanakan kegiatan apel kesiapan bencana dan pilkada serentak di Monas, Jakarta Pusat. Perintah ini dikeluarkan menyusul spanduk bergambar Rizik yang telah diturunkan oleh Satpol PP namun tak lama dipasang lagi. Lagi pula, setiap masyarakat yang ingin memasang baliho seharusnya taat dengan aturan yang berlaku termasuk lokasi pemasangannya dan harus membayar pajak. Siapapun di republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri seakan dia yang paling benar. Nggak ada itu. Beginilah tegasnya. Lebih lanjut dia mengatakan dirinya juga telah memberikan perintah untuk membersihkan baliho-baliho serupa. Apalagi yang baliho yang mengajak masyarakat untuk melakukan revolusi. Ini akan saya bersihkan semuanya, ungkap dia. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan tegas. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam. Imbuhnya. Selain itu, Dudung menilai FPI saat ini kerap berbuat semau-maunya sendiri, sehingga dia mengatakan sebaiknya ormas ini dibubarkan saja. Kalau perlu FPI bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang mengatur-ngatur suka-sukanya sendiri, kata dia. Diketahui sejumlah video yang berbaju loreng tampak menurunkan spanduk FPI yang bertuliskan di bawah komando Imam Besar yang bergambar Habib Rizik, menggunakan sorban berwarna hijau dan memakai baju berwarna putih. Video ini berdurasi 11 detik dan memperlihatkan sejumlah orang dengan baju loreng memotong tali yang mengikatkan spanduk itu di tiang bambu. Berbagai informasi, Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia pada Selasa 10 November lalu. Dia pulang untuk melakukan revolusi akhlak karena menilai pemerintah saat ini telah berbuat zalim. Saat kembali ke Indonesia, dirinya dijemput massa pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini menimbulkan kemacetan panjang hingga berimbas dibatalkannya sejumlah penerbangan. Tak hanya itu, pada Sabtu 14 November lalu dia juga mengadakan acara pernikahan anaknya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Belakangan, acara ini menjadi sorotan masyarakat karena banyaknya massa yang berkumpul dan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Buntutnya sejumlah orang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.